saya coba cek, cuman di tempat pakannya sudah habis, tapi yang di penampungan pakan buangnya masih ada. Ikannya berapa akan dikonsumsi dulu, kemudian nanti berapa pakan sisanya yang tidak bercampur dengan kotoran. Nah, ini sisa pakan yang terbuang atau di tempat penampungan, bukan di tempat pakannya ya. Tempat penampungan beratnya 80 gram, kemudian yang tempat penampungannya hanya 20 gram, jadi totalnya 100 gram. Jadi yang dikonsumsi tetap 200 gram, hari ketiga dan hari keempat sama 200 gram. Nah, jadi sekarang hari kelima kita buat takaran pakannya 350. Takaran pakan hari kelima kita buat 350. Ya, pas 350. Ini kita akan kasihkan untuk pakan ayam hari kelima. Hari kelima kita akan timbang lagi pakan yang akan diberikan kepada OC untuk hari kelima. Maksudnya hari ke-6. Jadi di sini ada 250 gram. Ya, ini DC kita untuk hari ke-6 ini. Alhamdulillah tidak ada yang menandakan penyakit. Makan dulu pakannya, kayaknya sedikit, sisa sedikit. Nah, ini dia pemberian pakan usia 6 hari. Usia 6 hari di roti segar, tidak sakit, mantap sekali. Mudah-mudahan hasil riset kita bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita timbang dulu sisa pakan yang hari ke-6, hari ke-5 maksudnya. Ini dia. Iya, ini dia hasilnya, agak gelap kayaknya karena cahaya sekitar sini. Nah, ini dia hasilnya. Berarti pakan yang dikasih pada hari kelima dengan jumlah 350 gram, sisanya itu 10 gram. Berarti pakan yang dikonsumsi sebanyak 280 gram. Alhamdulillah naik. Baik, ini pakan sisa hari ke-6. Jadi hari ke-6 pemberian 120 gram. Berarti hari ke-7 perkembangan sudah ada yang berat 6 gram,
5 gram ada pakan yang saya berikan dari pagi sebanyak 300 gram. Saya coba pakai 300 gram dulu. Hari ke-7 300 gram. Nanti sore ini pakannya udah mulai agak menipis. Nanti sore saya akan tambahkan lagi sebanyak 200 gram. Jadi total pakan 500 gram untuk hari ke-7. Kita ambil satu sampel bobot hari ke-7. Untuk bobotnya rata-rata hampir 5-6, mungkin 1-2 yang 3 atau yang 4. Ini sisa pakan hari ke-7. Kita lihat sisanya berapa. Sisanya 90 gram dari total pakan sebanyak 500 gram. Jadi yang dikonsumsi, pakan yang habis dikonsumsi sebanyak 410 gram. Ini adalah tabel pakan Jaya KUB yang saya pantau atau saya amati dari mulai hari pertama sampai dengan hari ke-7. Jadi di sini ada pakan awal, sisa dikonsumsi, kemudian konsumsi pakan per ekor dan berat DOC usia 7 hari. Pakan awal ini bervariasi dan sedikit. Hari pertama memang saya mengacu kepada pakan 10 gram per ekor, namun ternyata sisanya sangat banyak, sisanya sudah tercantum 400 gram. Kemudian yang dikonsumsi hanya 100 gram. Dengan melihat hasil dari hari pertama, jadi saya turunkan setengahnya untuk pakan pemberian awal hari kedua. Hari kedua 250 gram, kemudian sisa 100 gram, dikonsumsinya 150 gram. Hari ketiga dan hari keempat saya berikan sama, namun ada perbedaan pada sisa pakan. Di hari ketiga sisa pakan 90 gram, di hari keempat sisa pakan 100 gram. Jadi dengan perbedaan sisa pakan, otomatis pakan yang dikonsumsi pun berbeda. Untuk hari ketiga 210 gram dan hari keempat 200 gram. Ada sedikit penurunan namun tidak terlalu signifikan, hanya 10 gram saja. Kemudian di hari kelimanya naik lagi 280 yang pakan yang dikonsumsi. Pakan awal atau pemberian awal pakan saya berikan 350. Sisanya hanya sedikit, hanya 70 gram dari 350. Jadi pakan yang dikonsumsi 280 gram. Hari ke-6 pun begitu juga, penaikannya cukup tinggi karena pakan awal saya berikan 460, kemudian pakan yang dikonsumsi 340 dan sisanya 120.
Dan hari terakhir, hari ke-7, saya berikan setengah kilo atau 500 gram. Itu sisa pakan 90 gram. Pakan yang dikonsumsi 410 gram. Jadi banyak, hampir sampai 10 gram per ekor untuk hari ke-7, namun hanya 8,2 gram. Nah, jadi konsumsi pakan per ekor setiap harinya ada peningkatan dari mulai 2 gram, 3 gram, 4,2, 4 gram. Ada penurunan namun tidak terlalu signifikan. Kemudian 5 gram, 6 gram, dan terakhir 8,2 gram. Kemudian berat TOC di usia 7 hari. Setelah saya ambil sampel 3 ekor dengan, sebetulnya saya ambil sampel 4, namun sampel yang ketiga dan keempat itu bobotnya sama 60 gram. Jadi saya ambil simpulan 3 sampel saja. 3 sampel dengan bobot terendah 35 gram, kemudian bobot standarnya 52 gram, kemudian bobot tertingginya atau berat tertingginya 60 gram. Dan dari hasil akhir pengembangan TOC umur 1 sampai 7 hari dapat diambil kesimpulan ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan pakan. Yang kedua, variasi bobot TOC. Dan yang ketiga, efektif dan efisien pakan. Peningkatan pakan di sini, takaran pakan dapat ditentukan atau disamakan pada 0 sampai dengan 7 hari. Jadi kalau kita menggunakan pakan 10 gram per ekor per hari, itu mungkin banyak pakan yang terhambur atau terbuang. Ataupun kita pakai takaran 70 gram per ekor per hari. Pada hari ke-5 atau ke-6, maksudnya hari ke-6 atau ke-7, itu ada peningkatan pakan yang dikonsumsi. Jadi si TOC bisa saja kehabisan pakan atau mungkin kelaparan. Nah, itu yang menyebabkan salah satu faktor kematian. Yang poin yang kedua, variasi bobot TOC yang tadi saya sudah ambil sampel 3 sampel TOC. Jadi bobot terendah, saya ambil kesimpulan dari penglihatan saya di kandang, ada bobot rendah hanya 25% dari 50 ekor, kemudian bobot standarnya 40% dari 50 ekor, dan bobot tertingginya 35% dari 50 ekor. Itu dia, jadi variasi bobot berbeda-beda, tidak sama. Kemudian poin yang keempat, maksudnya poin yang ketiga, efektif dan efisien pakan. Kenapa saya ambil kesimpulan efektif dan efisien pakan? Jadi setiap harinya kita kontrol pakan, otomatis pemberian pakan lebih terkontrol dan tidak banyak pakan yang terbuang. Jadi setiap harinya kita bisa cek, oh ini sisa. Jadi kalau misalnya banyak, berarti besoknya kita kurangi. Kalau ataupun isinya sedikit, besoknya kita tambah, seperti itu. Kemudian ada grafik pemberian pakan, bisa kita lihat pada hari pertama memang saya menggunakan acuan 10 gram per ekor per hari, namun karena sisanya banyak sedangkan pakan yang dikonsumsi sedikit, saya turunkan. Dari hari kedua sampai dengan hari ke-7 itu sesuai dengan pantauan saya di kandang. Apabila sisa pakannya sedikit, saya akan tambah. Apabila sisa pakannya banyak, saya akan kurangi. Atau sisa pakannya sama saja, tentunya stabil, ya saya tetap segitu saja. Seperti hari ketiga dan keempat itu sama, takarannya 200 atau 300 gram, hasilnya berbeda kan. Di hari keempat, hari ke-5 10 gram, hari ke-5, 6, 7 selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja hasil perkembangan saya untuk TOC KUB umur 7 hari. Semoga bermanfaat. Kalau ada mungkin saran dan masukan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.